Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik sekalian, hari ini kita akan membahas tentang materi IPA kelas 5 yang berjudul bagaimana kita hidup dan bertumbuh. Dalam topik A yaitu bagaimana bernapas membantuku melakukan aktivitas sehari-hari. Alangkah baiknya sebelum kita memasuki pembahasan materi hari ini, terlebih dahulu kita membaca doa ya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarril ma khalaq, wa min syarril ghasiqin idza waqab, wa min syarril naffasati fil uqad, wa min syarril hasidin idza hasad. Baik, tadi malam saya udah ngirim nilai di grup kalian masing-masing. Apa sudah ada yang baca? Sudah dihafal? Belum. Jadi saya bikin tadi malam belum ada yang menghafal nilainya? Belum. Susah Bu. Gampang itu, pendek sekali tuh yang saya pilih. Saya kasih waktu 5 menit lah untuk menghafal nilai ya. Gampang sekali. Itu tepuk tangannya 3 kali saja. Jangan hafal dulu. Ada di grup saya ini. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Berapa orang? 10. Banyak sekali. Kegiatan apa itu? Ada sakit, ada lupa, ada miskin. Nanti ketua kelas tolong di absen ya. Iya. Bagaimana? Sudah dihafal? Sudah. Kita coba ya.
Ayolah, siapa berani? Coba. Iyo aja. Satu kali lagi. Kita belum menghafal. Yang salah tekan kena hukuman. Ayo kita coba satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Kelas 5. Kami kelas 5. Anak pintar, sopan santun, anak hebat, berprestasi. Kami kelas 5 sang juara. Nanti dihafal di rumah ya. Baik, kita langsung masuk ke materi. Judul materi harinya kan bagaimana kita hidup dan bertumbuh. Pada topik A, bagaimana melakukan cara bernapas membantu melakukan aktivitas sehari-hari. Saya ada di grup linknya, link YouTube. Bisa dilihat? Iya, bisa. Ya, saya sudah dulu. Saya ingin bertanya, kenapa manusia perlu bernafas agar bisa hidup dan bertumbuh? Ada yang bisa menjawab? Kenapa? Kenapa manusia harus bernafas? Iya, cocok. Kalau saat kita bernafas itu bagaimana keadaan respirasi kita yang terjadi, yang kalian ketahui? Mengumpat? Seperti apa? Apa yang dipompa? Gas, karbon, atau apa? Yang kita hirup saat menghirup udara itu apa yang terjadi? Oksigen. Yang dilepaskan setelah kita bernafas apa? Kan ini kita hirup oksigen. Setelah kita hirup kan kita buang nafas. Apa yang kita buang? Karbohidrat. Kenapa karbohidrat? Karbohidrat itu nasi. Karbohidrat itu nasi. Karbohidrat itu nasi. Karbohidrat itu nasi. Apa yang dikeluarkan saat kita bernafas? Apa? Oksigen. Oksigen yang dihirup. Setelah kita hirup kan ada yang kita keluarin nafas. Apa itu? Dioksida. Karbon dioksida atau CO2. Ya benar, CO2. Berarti kan setelah kita hirup itu kan udara oksigen, CO2. Setelah kita menghirup oksigen yang kita keluarkan itu karbon dioksida. Oksigen itu O2. Karbon dioksida CO2. Nah, ini bisa dilihat di sini. Kita mengenal organ-organ pernafasan pada manusia. Yang pertama ada rongga hidung. Bagian rongga hidung itu yang pertama, organ pernafasan manusia. Yang kedua ada faring. Yang ketiga laring. 4 esophagus. 5 trakea, bagian trakea. 6 paru-paru. 7 ada paru-paru kiri. 8 ada bronkus. 9 ada bronchiolus. 10 ada diafragma. Dan yang terakhir itu ada jantung. Berarti ada berapa? 11. Berarti dalam organ pernafasan manusia itu terdapat 11 organ.
melalui mulut ya, lebih susah pastinya. Jadi itulah gunanya hidung. Hidung adalah gerbang utama masuknya udara ke dalam tubuh manusia. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut halus atau disebut bulu hidung, biasanya yang berfungsi menyaring kotoran yang masuk bersama oksigen yang kita hirup. Biasanya kan banyak polusi-polusi udara saat ini. Dengan adanya bulu hidung untuk mencegah bakteri masuk. Jika tidak punya bulu hidung, apa yang terjadi? Masuk semua bakteri. Bersyukurlah masih punya bulu hidung. Tidak. Hidung juga memiliki cairan lendir yang berfungsi untuk mengatur suhu dan kelembapan udara yang masuk saat bernafas. Walaupun kita nggak lagi itu pasti hidung ada lendirnya toh. Coba dipegang, ada pasti. Selanjutnya kita akan membahas tadi kan yang pertama hidung, yang kedua faring. Faring merupakan organ persimpangan yang faring itu yang seperti ini. Ini faring. Faring yang merupakan organ persimpangan antara saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Faring itu berfungsi untuk menyaring udara yang masuk dan mengatur tekanan udara hingga mengatur kelembaban udara yang masuk ke organ pernafasan. Berarti ini faring memiliki fungsi yang utama juga. Tanpa faring ini bekerja dengan baik, pasti semua udara yang masuk pasti membawa bakteri. Jika faring tidak bekerja dengan baik. Selanjutnya, laring. Fungsi laring yaitu laring dikenal dengan jakun. Jakun yang di sini biasanya laki-laki. Ya, perempuan juga ada tapi tidak terlalu mencontoh. Laring atau dikenal dengan jakun adalah organ pernapasan yang terletak di bagian belakang faring. Laring terdiri dari 9 tulang rawan dan bentuknya adalah kotak. Itu biasa sering kita lihat di laki-laki. Laring merupakan organ yang berongga yang dapat mengeluarkan suara saat udara masuk dan keluar. Seperti biasanya mengorok, atau saat tidur itu dikeluarkan oleh laring, jakun. Itu jakun yang mengeluarkan bunyi tersebut. Selanjutnya tenggorokan. Tenggorokan yaitu mengantarkan udara menuju atau dari paru-paru selama proses bernafas berlangsung. Tenggorokan memiliki silia atau rambut halus. Di sini berarti kita memiliki rambut halus. Dia memiliki fungsi yaitu mengusir kotoran, debu, dan bakteri yang masuk ke dalam trachea. Jadi misalnya saat kita lagi flu, pasti tenggorokan terasa nyeri atau sakit. Pasti itu disebabkan tenggorokannya yang kotor dan dimasuki oleh bakteri. Bisa jadi melalui udara, makanan yang disebut langsung oleh tangan atau makanan yang kurang higienis. Itu yang terjadi biasanya. Selanjutnya, bagian paru-paru. Di dalam paru-paru dia ada paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Jika paru-paru kiri dan kanan itu masih berfungsi dengan baik, pastinya pernapasan kita pun berjalan dengan baik. Biasanya supaya kita memiliki paru-paru yang sehat, apa yang kita lakukan? Seperti apa untuk memiliki paru-paru yang sehat? Apa yang kita lakukan? Caranya? Menghindari asap rokok. Ya, itu termasuk. Apa lagi? Banyak yang bisa memiliki paru-paru yang sehat. Terutama asap rokok, itu juga ada yang bilang rokok pasif dan rokok aktif. Mana yang lebih bahaya? Pasif. Kenapa dibilang pasif? Pasif kita yang hirup, bukan kita yang langsung menghisap rokoknya. Karena itu asap yang dikeluarkan lebih banyak dihirup sama yang pasif daripada yang menghisap, yang aktif. Karena dia mengeluarkan asap tersebut. Itu rokok itu kenapa dibilang katakan bahaya di anak-anak? Walaupun nggak langsung
tekanan penting dalam proses pernapasan di dalam paru. Dicatat yang penting-pentingnya ya. Selanjutnya alveolus. Bisa dilihat alveolusnya yang mana? Alveolus. Oke. Alveolus adalah kantong-kantong kecil di dalam paru-paru yang terletak di ujung bronkiolus. Yang memiliki fungsi yaitu sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam proses pernapasan. Pada alveolus juga terdapat kapiler atau pembuluh darah. Selanjutnya, oksigen atau O2 yang diserap ke dalam pembuluh darah halus untuk diedarkan ke seluruh tubuh terletak di ujung bronkiolus. Ada yang pernah dengar diafragma? Di sini ada yang pernah dengar diafragma? Kalau coba merasakan tarik nafas. Ada yang dirasa? Ada. Ada toh? Itu yang disebut diafragma. Itu teknik pernapasan yang melibatkan diafragma. Pasti bekerja paru-paru dan perut. Perut itu yang disebut tarikan diafragma. Bernapas dari paru-paru dan perut juga itu diafragma. Diafragma itu otot yang terletak di antara rongga dada dan rongga perut. Jadi bagian sini. Kalau tarik nafas sama naik dulu toh, itu yang dibilang teknik pernapasan menggunakan diafragma. Diafragma berkontraksi. Diafragma berkontraksi dan bergerak ke bawah menciptakan ruang bagian paru-paru untuk mengembang dan udara masuk. Itu gunanya. Diafragma mengendur dan menekan ke bagian atas sehingga udara didorong keluar dari paru-paru. Kita lagi tarik nafas, menghembuskan nafas itu kerja fungsi dari diafragma. Tadi kalau menghembuskan itu kerja dari diafragma. Adapun mekanisme pernapasan manusia yaitu yang pertama menarik nafas. Saat menarik nafas terjadi kontraksi dan paru-paru mengembang. Udara masuk melalui hidung menuju paru-paru. Udara kotor akan disaring saat melewati hidung. Itu tadi fungsinya hidung, trakea dan bronkus. Selanjutnya, yang kedua yaitu mekanisme pernapasan pada manusia itu. Yang kedua, pertukaran oksigen O2 dan karbon dioksida CO2. Dalam alveoli terjadi pertukaran antara gas oksigen yang didapatkan dari luar tubuh dengan gas karbon dioksida yang terdapat di dalam darah. Itu gunanya alveolus. Selanjutnya, mekanisme pernapasan manusia yang ketiga, membuang nafas. Ini gunanya lagi tadi diafragma. Otot diafragma akan merelaksasikan paru-paru mengepis dan karbon dioksida dikeluarkan melalui hidung menggunakan teknik pernapasan diafragma. Ini contoh diafragmanya. Itu mekanisme pernapasan menggunakan metode diafragma. Selanjutnya bisa jadi kalau yang tadi menggunakan dada, sekarang yang pernapasan menggunakan teknik perut. Dia beda-beda. Kalau penyakit yang sering diserang pada pernapasan manusia seperti apa biasanya? Sesak napas. Dan apa lagi?
menyebabkan sering terjadinya gangguan pernapasan, flu atau influenza. Influenza itu disebabkan oleh virus yang mudah menular lewat udara, juga droplet. Kenapa itu flu sering dapat mudah menular? Misalnya di rumah ada sesuatu yang menakut, tapi kenapa semua melalui apa biasanya? Contoh lah, bersin, nggak tutup mulut, itu bisa. Ada lagi apa yang bisa menyebabkan dia bisa menular? Nah, kita kok bersin itu ya dalam udara, apalagi yang dalam orang terdekat kita, itu misalnya nggak mudah tertular. Lewat makanan bisa? Bisa. Ya, makanan. Tuberkulosis, pernah dengar tuberkulosis? Belum. TBC? Ya. Ada yang pernah dengar TBC? Nah, Seperti apa orang kena kalau dikatakan TBC itu seperti apa? Batuk. Terus sakit. sampai batuk berdarah kalau TBC itu. Tuberkulosis atau disebut TBC adalah penyakit paru-paru yang disebabkan oleh infeksi Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini tak hanya menyerang organ normal manusia, tapi menyebar juga ke beberapa bagian tubuh lain, misalnya tulang. Makanya orang yang kena TBC itu biasanya dia lebih sering berat badannya turun drastis. Itu contohnya. Batuknya biasanya dia kering, batuk kering, tidak berdahak, banyak melakukan ini contohnya penurunan berat badan yang sangat drastis, kelenjar getah bening, ginjal hingga sistem saraf. Itu yang diserang oleh bakteri saat kita mengidap penyakit TBC. Itu termasuk gangguan pernapasan pada manusia juga. Selanjutnya itu asma. Ada nggak temannya yang ada dengan asma? Nggak ada. Alhamdulillah. Asma adalah gangguan pernapasan yang terjadi karena penyempitan saluran nafas. Orang yang menderita asma biasanya akan merasakan sesak nafas. Asma itu biasanya orang sesak nafas saat udara dingin, itu dia sering terjadi sesak nafas. Capek, udara, capek. Itu nggak boleh kerja terlalu berat orang yang asma. Selanjutnya, penyakit yang sering mengganggu pernapasan manusia, bronkitis. Ada yang tahu bronkitis? Bronkitis merupakan peradangan yang terjadi pada bronkus, yaitu saluran udara dari bronkus dan ke paru-paru. Itu bronkitis. Biasa disebut orang bau basah, sering berkeringat, walaupun dingin dia berkeringat. Itu. Bagaimana cara menjaga organ pernapasan kita tetap sehat? Ada yang tahu cara menjaga organ pernapasan tetap sehat? Seperti apa? Cara kalian lah, cara kalian menjaga organ pernapasan tetap sehat. Ada yang bisa rindu dada nggak di sini? Ada. Biasa sampai jam berapa? Jam 2. Itu sangat bahaya itu. Ini pernapasan. Tapi Bunda habis tidur mata. Nah, bisa minum kopi nggak atau apakah? Minum kopi. Ada 6 cara kita menjaga organ pernapasan tetap sehat. Gimana caranya? Yang pertama itu yang tadi sudah disebutkan Islam, cara menjaga organ pernapasan tetap sehat itu dengan cara olahraga teratur, minimal 1 minggu itu 2 kali lah. Gak harus lari atau jogging, bisa jalan santai, menjaga kebersihan lingkungan.
lindungi diri dari polusi. Kayak naik kendaraan, biasakan memakai masker. Apalagi polusi sekarang kan kembali, biasakan memakai masker saat berkendara. Menanam dan merawat tanaman di sekitaran rumah. Ada yang suka menanam di sini atau orang tuanya suka menanam? Kita suka. Oh, orang tuanya kita suka menanam? Iya. Bagus, depannya berada di rumahnya. Tidak merokok. Tapi ini kalau tidak merokok di sini nanti ada yang merokok. Nah, Masih ada. Ya, hindarilah jaraknya saja dengan orang yang merokok. Gitu. Selanjutnya, manusia bernafas untuk mendapatkan oksigen. Hal ini agar manusia mendapat energi dari makanan. Energi dari makanan dibutuhkan manusia untuk menggerakkan semua proses kehidupan yang penting untuk tubuh manusia atau beraktivitas. Pasti kalau kita nggak bernafas, nggak bisa dilakukan aktivitas apapun toh, bisa pergi bernafas. Pasti sulit. Energi dari makanan kalau kita nggak makan kayak ada puasa pasti beda dengan sehari-hari. Nggak masuk? Mas. Ya. Jadi ini kayak ada yang tadi di grup bisa dilihat. Saya sudah ada yang punya akses Canva di sini? Belum. Belum. Kita sudah. Bisa download aplikasi Canva di Google Play Store. Saya download aplikasi Canva, terus bikin apapun, berupa poster atau apapun itu sekeren mungkin tentang gambar-gambar organ pernapasan pada manusia. Buat organ pernapasan beserta fungsi-fungsinya. Di download juga aplikasi Canva ya. Mengerti apa tugasnya? Ngerti. Silakan diberikan saja. Nanti kirimnya bisa pribadi aja ya, kirimnya ya. Sudah ada yang pernah mengenal kita Canva di sini? Belum. Belum. Sekarang kita metode belajar yang lebih sering menggunakan Canva. Per individu ya, bukan kelompok. Iya. Sudah, bagaimana lagi? Sudah di-download? Sudah. Masuk dulu ke aplikasinya. Itu sudah terdaftar aplikasinya? Sudah. Didaftar dengan apa? Email atau online? Sudah ada tuh ya. Sudah. Langsung cari aja di situ, kalian membuat berupa poster atau apapun itu sekreatif mungkin. Ada di situ semua template-templatenya, tinggal dipilih seunik dan sekreatif mungkin. Materi tentang organ pernapasan pada manusia bisa dicari di Google.
Sulit. Benar-benar terbiasa. Ibu. Sulit didapat tanggalnya. Tapi pengirisannya kalau di kantor itu mudah kok. Bisa. Dan ringan. Bisa jadi nanya ya, sini bisa banget. Nanti kirimnya pribadi, chat pribadi aja. Tiara udah sampai mana pekerjaannya? Udah sampai mana sudah editan kah? Kalau kita sudah sebentar selesai. Istilah Sementara. sementara apa? Selesai. Nanti ini kalau tidak selesai dikerjakan di sekolah bisa dikirim di rumah, tapi ada batas waktunya Punya berapa? jam 9 malam kan, 9 malam di chat pribadi ya nomor saya. Ya. Tapi dikerjakan dulu lagi masih ada waktu sedikit lagi. Sudah ada yang selesai belum? Belum. Ya dilanjutkan di rumah sampai ada batas waktu jam 9 malam sih. Lewat dari itu berarti saya terima kasih beratnya tidak tuntas. Bisa dimengerti? Baiklah, kita akhiri. Jika ada salah